Sahabat GKI, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan yang melayani di Jemaat GKI Taman Aries. Dan pada hari ini saya akan menyapa ibu bapak dan saudara semua dalam sapaan Gembala GKI. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan. Dan kiranya ketika kami memasuki hari baru, kami terus dituntun oleh firman Tuhan, supaya kami dapat terus tetap berada di dalam jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara semua, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 10. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Ibu, bapak, dan saudara, pernahkah mendengar lagu ini? Kita bikin romantis, yang paling romantis. Nah, seperti itu ibu bapak dan saudara lagunya. Tentunya jangan suruh saya untuk melanjutkan lagu tersebut, karena hari ini saya hadir bukan untuk menyanyi, tapi untuk membagikan refleksi saya terhadap firman Tuhan yang tadi kita baca. Namun memang saat merenungkan ayat yang tadi kita baca, saya teringat pada lagu tadi, Kita Bikin Romantis. Lagu yang akhir-akhir ini sedang viral, mungkin di TikTok dan beragam media sosial lainnya. Lagu yang sebenarnya dipopulerkan oleh grup musik Malik and the Essentials ini sebenarnya ingin menyampaikan pesan agar orang perlu menciptakan suasana yang romantis bersama dengan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai. Dan rasanya hal itu juga perlu kita ciptakan ketika kita mewujudkan hubungan cinta kasih dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan perlu dibikin romantis. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan romantis? Menurut asal katanya ibu bapak dan saudara semua, romantis sendiri berasal dari kata roman, yaitu sebuah kisah, sebuah karangan cerita yang memiliki tema mengenai percintaan. Dan hal ini juga tertulis jelas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menerangkan kata romantis sebagai kata sifat atau perasaan yang muncul dari cerita roman atau percintaan, yang menimbulkan perasaan mesra dan juga keasikan, ada sebuah gairah. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan romantis ini sebagai ekspresi cinta yang muncul karena adanya cerita, karena adanya kisah, khususnya kisah bersama yang dibuat dan dirajut antara seseorang dengan sosok lain yang ia cintai dan ia kasihi. Dengan demikian ini juga mematahkan anggapan populer tentang romantis. Oh, romantis itu sekadar ekspresi bawa bunga, ekspresi sambil candlelight dinner. Bukan sekadar itu. Dan yang lebih lagi, romantis juga bukan sekadar ekspresi cinta karena tuntutan atau karena perintah. Ibu bapak, romantis sekali lagi ini bicara soal ekspresi cinta yang lahir karena adanya cerita bersama, karena adanya kisah hidup bersama dengan orang-orang yang memperlihatkan kedekatan dan bahkan kemelekatan oleh karena cinta. Dan ibu bapak dan saudara semua, harusnya ekspresi cinta inilah yang muncul saat kita juga menjalin relasi kasih dengan Allah. Cinta kita pada Allah adalah cinta yang romantis. Memang di dalam Alkitab ada kok perintah untuk mencintai Tuhan Allahmu. Misalnya di dalam hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 tertulis ya. Bagaimana kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, itu adalah perintah.
Namun kita ada di dalam level terbaik saat cinta kita kepada Allah menjadi cinta yang otentik. Rasa cinta yang muncul karena hal itu merupakan hasil, merupakan buah dari pengalaman kita hidup bersama dengan Allah. Rasa cinta kepada Tuhan muncul bukan sekadar karena tuntutan, bukan sekadar karena perintah, tetapi kita mencintai Tuhan karena kita sudah mengalami hidup bersama di dalam Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara semua, itu sebabnya di dalam bacaan Injil kita hari ini, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa hidup di dalam kasih Allah membuat kita akan bertumbuh dalam cinta kasih. Ketika bacaan kita hari ini menjadi awal dari perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi, maka syarat, maka hal yang pertama ditunjukkan oleh Yesus adalah hiduplah di dalam kasih-Nya. Hiduplah saat kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya saat kita hidup bersama, hidup di dalam Tuhan, kita akan mengalami cinta itu. Kita akan melahirkan rasa cinta itu. Mungkin memang saat kita hidup di dalam perintah Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, ada kalanya kita menemukan tantangan. Hidup jadi bagaikan sebuah petualangan, kadang menjadi sebuah misteri. Namun di sanalah kita akan diperjumpakan dengan berbagai pengalaman yang menarik, pengalaman yang romantis, pengalaman yang membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Rasa cinta dan mengasihi Tuhan semakin tumbuh, semakin berkembang, dan bahkan membuat kita mampu menularkannya pada sesama. Maka ibu, bapak, dan saudara semua, marilah kita bikin relasi yang makin romantis dengan Tuhan. Buatlah terus kisah dan pengalaman hidup saat kita tinggal bersama dan bahkan di dalam Allah. Kita bikin romantis relasi kita dengan Allah. Semata-mata supaya kita pun semakin asik, semakin bergairah untuk menyatakan kasih pada sesama dan dunia. Sebab ketika kita bikin makin romantis relasi kita dengan Tuhan, disitulah kita semakin bertumbuh di dalam cinta. Dan kita pun mampu mengasihi Tuhan dengan sesama, dengan seluruh kehidupan kita secara total. Tuhan menyertai kita semua untuk bikin relasi yang makin romantis dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Dan bahkan Engkau adalah Sang Sumber Kasih. Sudah layaknya kami membangun kehidupan yang semakin romantis dengan Tuhan. Ketika kami pun belajar untuk mengasihi Tuhan, bukan sekadar karena perintah, bukan sekadar karena tuntutan, tetapi karena kami hidup bersama dengan Tuhan, hidup berpetualang bersama dengan Tuhan, merajut kisah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Meski ketika kami merajut hidup bersama dengan Engkau, harus menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Mungkin ada berbagai tantangan, mungkin ada berbagai ancaman. Tapi kami percaya tantangan dan berbagai hal itu membuat kami memiliki pengalaman yang semakin intim, semakin mendalam, dan membuat kami semakin cinta padamu ya Tuhan. Dan biarlah cinta ini juga membuat kami bergairah untuk menyebarkan kasih pada sesama dan dunia. Karena itu kami juga teringat pada sesama dan dunia ini. Sesama yang sedang membutuhkan kasih, kepedulian, perhatian. Dunia yang sedang menantikan pemulihan di tengah berbagai krisis dan peperangan. Kiranya kami sebagai pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dapat meneruskan cinta itu juga ketika kami dapat menyebarkan cinta bagi dunia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara semua, kiranya cinta Tuhan selalu menyertai kita dan bahkan menggairahkan kita untuk menyebarkan cinta itu. Tuhan memberkati. Amin.